Ada kembali di Anyus Pagi pemirsa, ada hal menarik pada mudik kali ini pemirsa. 4 pasang burung perkutut ikut mudik ke kampung halaman pemiliknya, Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ya, burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal mudik. Ada yang unik saat pemudik membawa barang bawaannya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada mudik kali ini. Bukan hanya membawa pakaian ganti atau baju baru, tetapi pemudik ini membawa 4 pasang burung perkutut hewan peliharaannya ke kampung halamannya di Purworejo. Dirinya menuturkan burung ini dibawa lantaran takut mati jika ditinggal mudik. Pulang kampung kemana ini Bapak? Saya ke Purworejo, Mas. Purworejo. Ya. Bawa apa ini Pak? Bawa burung puter pelung ini. Ada berapa ekor Pak? Ada 4 pasang. 3 pasang, yang 2 anakan. Anakan baru 3 bulan lah. Kenapa dibawa Pak ke kampung Pak? Karena ditinggal mudik nggak ada yang ngurusin. Jadi daripada mati itu sia-sia, mendingan dibawa ke kampung, kasih tetangga. Burung yang memiliki suara unik dengan nilai jual dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah ini akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya untuk bisa dipelihara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kembali ramai. Banyak pemudik sepeda motor yang memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari. Hingga Minggu dini hari, pemudik kendaraan roda 2 terpantau ramai melintasi Bekasi Cyber Park atau BCP, Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Para pemudik hendak mudik menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Volume kendaraan yang melintas ruas Kalimalang cenderung menurun dibandingkan pada H-3 dan H-2. Para pemudik memilih pulang pada hari ini karena jarak perjalanan menuju kampung halaman tidak terlalu jauh. Ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 melintasi Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Lalu lintas pun terpantau padat. Para pemudik hendak menuju jalur Pantura untuk menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor memilih melakukan perjalanan mudik pada malam hari untuk menghindari terik matahari. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Hendry Aprila di Res Area 207A Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, dan rekan Amrina Rida di Res Area Kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Kita ke Hendry terlebih dahulu. Hendry, seperti apa saat ini lalu lintas di sana? Ya baik Cika, kalau untuk arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci terpantau ramai lancar. Bahkan informasi terakhir yang kami terima 24 jam terakhir informasi yang kami pantau pun bahwa memang kendaraan yang terpantau para pengendara ataupun para pemudik yang hendak melangsungkan perjalanan mudik ini terpantau ramai dan juga lancar. Kalau prediksi yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga dan pihak polisian memang prediksinya puncak arus mudik tepat pada tanggal 28 hingga tanggal 30 Maret 2025. Namun memang kepadatan yang terjadi ini pada tanggal 27 Maret 2025. Kemudian selain hanya itu, Cikal dan juga pemirsa, kalau kami lihat selain hanya arus lalu lintas, namun juga pintu masuk untuk rest area kilometer 207A ini terpantau tidak adanya ketersendatan, bahkan antrian kendaraan untuk masuk ke rest area, di mana para pemudik untuk melangsungkan istirahat terlebih dahulu. Kalau kami pantau pun ini kilometer di rest area kilometer 207A ini, informasi yang kami terima memang hanya menampung sebanyak 800 kendaraan saja dengan maksimum waktu selama 30 menit saja. Kemudian juga informasi lain yang kami terima dari kepolisian lalu lintas yang menyampaikan bahwa memang untuk saat ini sedang diterapkan sistem rekayasa lalu lintas yang dimulai pada tanggal 28 hingga tanggal 30 Maret 2025, di mana dimulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Yang untuk informasi terakhir yang kami terima bahwa pihak kepolisian pun akan melakukan pemberhentian
sistem one way ataupun rekayasa lalu lintas satu arah yang akan dimulai pada hari ini, tepatnya tanggal 30 Maret 2025, yang akan dimulai pemberhentiannya pada pukul 9 pagi hari nanti. Kemudian juga untuk saat ini volume kendaraan ini bisa dikatakan sudah mulai menurun, tidak seramai dibandingkan dengan hari kemarin. Yang kemudian juga tetap dipastikan kalau untuk para pengendara maupun para pemudik, memastikan dari pihak Jasa Marga menghimbau maksud kami untuk para pemudik tetap berhati-hati dalam berkendara, terutama mengingat cuaca yang tidak menentu ataupun bisa berubah-ubah. Kemudian juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi, bahkan juga tetap memastikan juga dan berhati-hati dalam berkendara. Karena kalau kami lihat sejumlah kendaraan yang hendak melangsungkan mudik dari kawasan Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur ini sudah bisa dikatakan lancar dan juga ramai. Kemudian juga dari pandangan kami saat ini, kendaraan yang melintas hanya didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang ini menggunakan plat polisi B yang tandanya para pengendara ataupun para pemudik ini berasal dari Jakarta. Kami akan terus pantau karena sejauh ini belum adanya kepadatan yang terjadi, karena dari informasi yang kami terima pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk jam-jam favorit keberangkatan. Kalau di pagi hari tepat pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi hari. Sementara Cikal. Baik, terima kasih Henry atas laporannya. Kita beralih ke rekan Amrina. Amrina, bagaimana situasi terkini di sana? Iya, Cikal dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas di KM 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini terpantau ramai, lancar dan juga sangat kondusif. Kalau kami melihat bagaimana kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama, ini kendaraan bisa melintas dengan normal, bahkan juga beberapa kendaraan ini bisa melintas dengan kecepatan maksimal. Tidak hanya itu, Cikal, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ini pun juga terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan. Nah, Cikal, sebagai informasi bahwa sekarang untuk di KM 57 kami memantau sudah tidak terlihat lagi diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana pada 2 hari terakhir kemarin ini sempat diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 47 ke KM 70. Namun kalau untuk sekarang kami melihat kontraflow sudah lagi tidak diberlakukan, dan tentunya dengan adanya tidak diberlakukan kembali kontraflow pada hari ini, artinya memang untuk volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena apabila kontraflow diberlakukan, ini artinya untuk kendaraan yang melintas berada di angka lebih dari 5.500 kendaraan per jamnya. Namun sekarang sudah turun, dan berdasarkan catatan yang kami dapatkan dari pihak ataupun juga di pos terpadu dari Polda Jawa Barat, ini sekarang untuk kendaraan yang melintas sudah berada ataupun juga sudah turun menjadi 2.000 kendaraan per jamnya. Tentunya ada penurunan setengah begitu ya. Dan apabila kita melihat situasi sekarang, nampaknya memang para pemudik ini mayoritas bagian besar dari mereka melakukan aktivitas mudik kemarin pada momen puncak arus mudik 2025. Dan juga Cikal, kalau kami tadi melihat salah satu hal yang berbeda adalah bahwa sekarang di titik akses masuk rest area juga sudah tidak lagi terlihat adanya antrian yang kemarin sempat mengular hingga 500 ataupun juga 250 meter. Sekarang untuk akses masuk di rest area KM 57 ini sudah sangat lengang sekali, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang akan mengantri ke dalam. Artinya memang untuk masyarakat ataupun pemudik yang melintas ini ternyata cukup menurun, begitu tidak sepadat kemarin. Nah, meskipun sekarang sudah tidak lagi diberlakukan kontraflow dari KM 47 ke KM 70, namun informasi yang kami dapatkan, Cikal, bahwa nanti ketika momen arus balik terjadi juga akan diberlakukan kembali kontraflow, yakni dari KM 70 ke KM 47. Jadi kontraflow diberlakukan dari arah sebaliknya, yang kemarin dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Untuk puncak arus balik ini akan diberlakukan dari gerbang tol Cikatama ke arah Jakarta, lebih spesifiknya dari KM 70 ke KM 47. Nah, untuk kontraflow ini dijadwalkan akan diberlakukan pada tanggal 3 pukul 14 hingga 7 April 2024. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda dari kilometer 57, dan sebelumnya ada laporan juga dari rekan Henry. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini pukul 9 pagi kebijakan one way nasional resmi dicabut.
Korlantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan Jasa Marga menggelar rapat koordinasi penutupan one way nasional di Command Center kilometer 29 Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek, Cikarang, Bekasi Sabtu malam. Pencabutan kebijakan one way nasional berdasarkan evaluasi arus mudik 2025. Korlantas mengatakan H-3 Lebaran merupakan puncak arus mudik. Dengan demikian, pihaknya berencana akan mencabut kebijakan one way nasional yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Rencananya pemberlakuan one way nasional akan ditutup, namun nanti dari Pak Kakor akan menyampaikan detailnya. Dari kami ingin mengimbau kepada masyarakat, khususnya nanti pada saat arus balik, agar masyarakat mempertimbangkan atau merencanakan perjalanan arus balik secara matang dengan merefer atau merujuk kepada perjalanan mudiknya. Pencabutan one way mudik nasional itu besok akan kami lakukan di kilometer 70, kebetulan Pak Menteri juga hadir. Sementara arus lalu lintas hari ini cukup lancar, jadi puncak mudiknya sudah kita lewati. Kita nunggu malam ini moga-moga tetap lancar sampai duta-duta pemudik kembali ke kampung halamannya masing-masing. Puncak arus mudik Lebaran 2025 telah dilewati dan kita akan kembali memantau situasi arus mudik Lebaran. Saat ini sudah terhubung dengan rekan Esra Barita di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Halo, selamat pagi Esra. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah ada penurunan volume kendaraan? Ya, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Kalikangkung ini terpantau untuk arus lalu lintasnya sudah mulai mengalami penurunan untuk volume kendaraannya. Dan kami akan gambarkan sedikit situasi terkini bahwa ini sangat berbeda sekali ketika di malam hari atau kemarin malam, yang mana volume kendaraannya ini sempat kemarin ada antrian yang mengular. Tapi kalau hari ini sudah mengalami penurunan. Data kemarin mencatat setidaknya sudah ada 51.000 kendaraan dengan traffic countingnya yakni menyentuh di angka 3.000 hingga 5.000, sehingga masih diberlakukan sistem one way ataupun sistem satu arah secara nasional. Namun kalau sekarang tampaknya seperti yang saya sampaikan sudah mengalami penurunan, dan tentunya hal ini direspon dengan nantinya pihak Korlantas akan memberlakukan pembersihan dan tentunya akan menerapkan ataupun mencabut kebijakan dari sistem one way ataupun satu arah pada pukul 9 pagi nanti. Tentunya karena ini juga sudah berakhir untuk prediksi puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 28 Maret hingga 29 Maret 2025. Nah, meskipun demikian tentunya di pagi hari ini untuk memecah ataupun mengurai kemacetan, ini dari gardu tol ini masih dibuka secara keseluruhan. Maksud kami ini ada sekitar 11 yang dibuka, sementara 2 ke arah Jakarta ini masih ditutup. Tentunya ini menjadi tanda pembersihan ataupun nanti dari pencabutan kebijakan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh Korlantas. Nah, kalau sejauh ini juga dari pihak Jasa Marga ini tentunya petugas ini masih terus untuk berjaga di jalan memastikan saldo e-tol dari para pemudik ini cukup sehingga tidak menciptakan antrian yang mengular. Nah, tentunya dari pihak Korlantas juga menghimbau kepada masyarakat karena masih menjalankan ibadah puasa, jadi untuk tidak berbuka puasa di jalan karena ini menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali ditemui, yakni tentunya ini akan menciptakan antrian yang mengular. Jadi maka dari itu pihak kepolisian juga menghimbau agar sebaiknya beristirahat di sejumlah rest area yang disediakan. Salah satu rest area yang bisa pemirsa atau pemudik manfaatkan ketika melintasi gerbang tol Kalikangkung ini ada di rest area kilometer 379A karena di sana akan ada beragam fasilitas yang bisa memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Galuh. Baik, terima kasih Esra Barita melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Sebuah mobil pemudik tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Raya Kabupaten Semarang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.